Pembahasan kita kali ini tentang Otsus Papua. Tapi dari tadi yang bahas semuanya ada di Jakarta. Jadi langsung aja kita bahas langsung dengan yang ada di Papua, Pak Luki. Nah, ini sebenarnya ada pada pemerataan saja menurut saya. Bukan ada sebuah kita bicara lebih politis lebih jauh, tidak. Papua sesungguhnya sudah sangat bagus, sudah sangat mengalami banyak perubahan dan mereka ingin ada sebuah perubahan lebih maju. Pak Luki, ya sekarang saya mau bertanya kepada Pak Luki. Pak Luki kan tadi udah dengar diskusi kita ya seharian ini, sepanjang ini Pak Luki udah dengar. Tapi sekarang Pak Luki kan di Papua sekarang. Ya. Tepatnya Pak Luki sekarang di mana? Di Timika. Di Oke, Pak Luki di Timika. Pak Luki selama ini di Timika? Selama ini di Timika. Jadi dari kecil, dari lahir di Timika? Tidak, saya sudah sekitar hampir 22 tahun di Timika. 22 tahun di Timika? Ya, 20 Oke. tahun. Ya. Berarti dari sejak awal dana Otsus ini ada, Pak Luki sudah di Timika berarti ya? Sudah di Timika. Sudah di Timika. Pak Luki ngelihat sesuatu yang real nggak dari dana Otsus ini kepada Timika? Kalau iya nggak apa-apa, tapi apa sih terhadap Timika dan daerah-daerah lain di Papua dan Papua Barat? Ya, memang kalau oke, baik. Kalau kita melihat karena Otsus ini dia kan gabung, dia completed dengan APBD, APBN, DAU dan segala macam. Artinya gini, kalau kita bicara cultures, orang Papua ini dia lebih kepada perasaan. Dia lebih kepada perasaan dan dia melihat hal yang sifatnya nyata. Ya, nyata. Ini khusus kalau kita bicara ini yang belum terserap di daerah-daerah terisolasi pedalaman. Misalnya Puncak Jaya, Banti, daerah-daerah di atas Tembagapura itu. Nah, ini kan mereka orang warga-warga yang jauh dari pusat informasi, pusat kota, pusat penyerapan anggaran. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Artinya hampir 20 tahun ini yang kita jalan ini. Nah, ini mereka ingin mengangah apa yang mereka rasakan dari Otsus ini, karena Otsus ini mereka merupakan melihat sebagai bingkainya orang Papua, misalnya gitu. Contohnya gitu. Nah, ini hal-hal yang lebih sebenarnya dari tata kelola penyerapan anggaran ini. Kalau program APBD, APBN, dan DAU dan ini segala macam, nah ini kan lebih kepada semua fasilitas sarana untuk ada di Provinsi Papua. Dan itu bisa dirasakan oleh semua, tetapi bagi mereka yang daerah-daerah pedalaman ini sesungguhnya masih sangat kurang mereka mendapatkan hal-hal yang tadi, misalnya kalau bicara dana besar. Nah, itu di sana sedangkan jumlah penduduk kan kecil, jumlah penduduk kan sedikit. Nah, misalnya daerah-daerah pemekaran baru, kecamatan baru, jadi kabupaten, ini kan kecil. Artinya sangat terasa sekali kalau mereka tidak melihat semerbaknya Otsus itu bagi mereka. Oke, Pak Luki, mohon maaf saya motong, tapi itu kan bagi daerah yang sangat amat terpencil. Iya. Tidak terlalu terasa. Ini yang saya dengar, yang saya dapat dari Pak Luki. Iya. Tapi kalau kita ngomong kota-kota besar atau menengah lah, kita jangan ngomong daerah super remote, karena banyak provinsi yang daerah super remote juga merasakan hal yang sama dengan Papua. Kita jangan, ini masalah yang dirasakan semua provinsi. Tapi kalau bagi kota-kota besar dan kota-kota menengah gitu di Papua, kerasa nggak nih dana Otsusnya? Terasa, memang terasa. Sangat terasa, tetapi mohon maaf, ini ketika dalam daerah perkotaan ini kan masyarakat majemuk seluruhnya. Nah, artinya tidak kepada orang asli Papua secara khususnya, ini yang kita lihat. Karena orang asli Papua secara khusus ini kan daerah pinggiran, Pak. Lebih kebanyakan daerah-daerah pinggiran dari hulu sampai hilir gitu. Ini mereka ada di lingkaran luar pusat konsentrasi kota. Nah, ini mereka pada luar. Nah, ini itu yang menjadi catatan penting bagi kita, bagaimana kita mengarahkan frame skenario-nya supaya Otsus ini betul-betul bisa dirasakan bagi mereka dari daerah pedalaman ini. Ini menjadi catatan, misalnya kesehatan, pendidikan, misalnya mereka mau pergi sekolah, misalnya si anak namanya Denny, dia mau pergi sekolah ke kota. Ini kan dia harus jalan sekian kilo. Nah, jalan sekian kilo, dia habis energi, bagaimana dia mendapatkan pendidikan yang layak. Belum lagi misalnya guru tidak ada di tempat. Nah, ini guru tidak ada tempat, sekolahnya libur misalnya. Ini hal-hal yang menurut saya tidak mempolitisir, tapi ini fakta. Nah, misalnya dari pusat kota kita mau giring ini
fasilitas instrumen pendidikan ke daerah kota, ke daerah pedesaan. Kendala juga misalnya butuh penerbangannya. Itu kalau di sana itu kalau misalnya dari Timika aja mau bisa ke daerah pedalaman itu aja, daerah kota, daerah pedalaman pinggiran aja, dia harus kontrak misalnya chopper atau pesawat. Misalnya ini tantangan-tantangan yang besar yang dihadapi di sana sehingga tidak tersampai secara sesungguhnya gitu minimal. Nah ini perlu, makanya ada pergerakan-pergerakan misalnya contoh ini yang paling tepat macan idealnya ini misalnya pergerakan Bimas Noken Polri yang sekarang lagi tren di Papua. Dia melakukan pendekatan dari hati ke hati misalnya, mengukur karakter masyarakat di sana, lalu apa yang mereka inginkan. Ini hal-hal yang sifatnya sepele tetapi sangat menyentuh perasaan mereka. Nah, pendekatan ini yang harus dilakukan. Misalnya kepala daerah dia harus kan misalnya di Timika ini ada 48 kampung. Nah, 48 kampung itu dia harus bersafari. Misalnya ke semua 48 kampung itu. Misalnya dia harus ke sana 1 bulan di sana, duduk sama masyarakat supaya bisa menggambarkan situasi perkembangan itu terjadi bagi mereka dan bisa apa yang mereka bisa perbaiki di sana. Ini harus secara intens dilakukan. Nah, ini kalau saya lihat ukuran Bimas Noken di 2019, 2018 mereka lakukan itu luar biasa itu euforianya masyarakat itu senang banget dan mereka ingin tersampai apa yang mereka inginkan. Lambang-lambang negara itu dikembangkan sana, nilai-nilai kebangsaan diserahkan sana. Ini yang ada sedikit terputus ini. Nah ini tolong mereka ingin punya kerinduan begitu. Maka polisi pergi ajar. Ini konsep-konsep menurut saya lebih ideal dan lebih tepat sesuai dengan karakter dan kultur di sana bagi mereka. Kalau saya mohon maaf ini Pak Jo, kalau kita bicara Papua ini secara khusus sebenarnya, bukan secara umumnya. Kalau Papua secara umumnya itu lebih banyak orang di dalam pusat-pusat perkotaan yang mudah sekali mereka punya kemampuan, punya akses itu. Tapi ini di daerah-daerah pinggiran. Ini menjadi penting karena konektivitas transportasi juga luar biasa, kosnya tinggi. Terus bagaimana juga pencapaian sampai di sana. Dan itu hampir, ya menurut saya sekitar 8 kabupaten yang ada di Papua ini khususnya selain di Provinsi Papua Barat ya, ini masih yang belum tersentuh secara baik. Nah ini harus disambungkan, dilakukan pendekatan, supervisi pendekatan, begitupun juga supervisi dana otsus. Supervisi dana otsus ini membutuhkan bukan supervisi audit uangnya, tapi ada sebuah pendekatan-pendekatan yang harus di sana dan bisa terukur indeksnya. Sebuah perkembangan dari otsus itu bagi masyarakat orang asli Papua di sana. Sehingga mereka ada sebuah kebahagiaan yang mereka dapat. Nah, ini sebenarnya ada pada pemerataan saja menurut saya. Bukan ada sebuah kita bicara lebih politis lebih jauh, tidak. Papua sesungguhnya sudah sangat bagus, sudah sangat mengalami banyak perubahan dan mereka ingin ada sebuah perubahan lebih maju. Mereka daerah-daerah pedalaman ingin sekolah, tetapi ada akses yang sangat terbatas. Nah, ada kesempatan yang sangat sulit bagi mereka. Mereka sekian kilometer mereka harus sampai di sekolah dan bagaimana ketika mereka terima pelajaran sana dengan kondisi energi yang sudah habis. Ini hal-hal yang kita perlu mendekatkan aspek pendidikannya, aspek kesehatannya bagi wilayah-wilayah yang terisolir. Itu yang menjadi. Pak Luki, saya sangat amat setuju dengan Pak Luki apa yang dikatakan sama Pak Luki. Ya semoga pemerintah juga memberikan fokus dan atensi ya kepada yang Pak Luki sebutkan tadi. Satu lagi pertanyaan dari saya. Ada nggak hal menarik yang Pak Luki temukan nih ketika penyaluran dana APBN atau dana otsus di Papua dan Papua Barat? Ada hal yang menarik nggak gitu? Kalau kita bicara priority aja dana otsus, yang lebih priority adalah kesehatan dan pendidikan. Oke. Contohnya aja gini, kalau kita bicara kesehatan, dulu ini sebuah perkembangan sebelumnya 5 tahun lalu sejak 2019, itu misalnya jaminan kesehatan bagi orang Papua, memang gratis. Nah, tapi dia tidak perlu pakai KTP. Dia tidak perlu pakai KTP, cukup orang Papua, mohon maaf, rambut keriting, kulit hitam, selesai, terjamin. Nah, tetapi dalam suasana, dalam administrasi, dalam pelaporannya kan tidak sesungguhnya seperti itu. Nah, ini perlu punya minimal KTP. Nah,
Nah, ini bagi mereka yang tidak terukur, tidak terdapatkan di daerah-daerah pinggiran. Kasihan. Dengan kondisi mereka, kehidupan mereka, mohon maaf, karena penyerapan nilai ekonominya juga belum terserap secara baik di sana. Nah, bagaimana mereka punya kemampuan untuk mendapatkan misalnya KTP dan segala macam. Ini program-program yang sebenarnya harus lebih jemput bola ke sana. Misalnya di Capil harus jemput bola ke daerah-daerah itu supaya mereka terekam KTP. Ketika mereka terekam KTP, secara otomatis mereka punya akses BPJS. BPJS. Karena sekarang BPJS semua program Papua Sehat khususnya bagi kesehatan kan semua sudah tersalur dananya lewat BPJS. Nah, BPJS membuat rem bahwa harus punya KTP. Nah, sesungguhnya orang Papua yang daerah pinggiran ini terus terang karena karena mereka lebih mendalui adalah bagaimana mereka berumah tangga adalah dengan cara adat, bukan secara adat, secara agama, tapi tidak secara sipil negara. Nah, ketika itu, ya ini yang soal. Nah, dan itu mohon maaf di daerah pinggiran cukup banyak, persentase cukup tinggi yang tidak punya KTP. Nah, ini harus kita lakukan sehingga mereka rasa memiliki ketika KTP-nya ada, mereka bisa dapat akses pendidikan, akses kesehatan. Ini mereka bisa dapatkan secara administratif. Mengerti, Pak Luki. Mereka nggak punya KTP karena nggak mau punya KTP atau punya? Tidak. Karena keterbatasan mereka. Mereka mau ke kota, ke Pemdanya saja misalnya pengurusan itu membutuhkan jarak 40 kilo. 40 kilo ini di dalam timika saja 40 kilo mereka. Nah, lagi mereka keterbatasan biaya untuk ke kota urus. Nah, misalnya gitu. Ini mungkin sedikit aja yang bagi yang bisa dapat karena punya kemampuan. Nah, yang tidak punya kemampuan itu banyak. Orang-orang tua dengan kondisi yang ada. Nah, ini juga ada sebuah perkembangan yang kurang begitu meningkat. Oke, jadi menurut Pak Luki kalau semua masyarakat Papua dan Papua Barat bisa mendapatkan KTP, bisa lumayan mengatasi satu masalah ya? Iya, jaminan kesehatan misalnya. Dengan video ini kita bisa mendorong pemerintah untuk memberikan KTP kepada setiap KTP, Nah, misalnya bukan mereka tidak mau, tapi tidak kemampuan mereka untuk mendapat hasil itu sangat terbatas dengan pengetahuan mereka bagaimana prosedurnya mereka. Ini agak susah. Ini kita bicara dalam konteks orang Papua yang di daerah pinggiran. Ini yang banyak hal yang kompleksitas untuk mereka punya akses yang sama dan terus mereka mendapat afirmasi yang tadi itu dana otsus, kesehatan, pendidikan itu mereka bisa dapatkan karena pemerintah sudah membuat BPJS membuat semua harus punya indeks nasional, KTP nasional baru bisa ini. Nah, sekalipun dana itu sudah diberikan oleh pemerintah, misalnya APBD, dana kesehatan untuk orang Papua 62.000 misalnya, 62.000. Nah, tapi kalau 62.000 ini kan harus punya KTP, misalnya. Kalau nggak punya KTP kan dia nggak bisa dapat akses itu. Nah, jadi dikhawatirkan bagi orang pendatang yang dia bisa dapatkan, dia bisa menggunakan itu didapat. Lalu kuotanya untuk orang Papua mana? Nah, ini hal-hal yang menurut saya ada sebuah keunikan yang perlu kita lebih dekat di sana. Nah, sehingga Pak Otsus ini tidak menjadi sebuah pertanyaan besar, tapi menjadi sebuah keberhasilan bagi orang Papua ketika dia mendapatkan itu. Nah, ini begitupun juga ekonomi, termasuk bantuan sosial. Nah, kalau bantuan sosial ini yang sekarang pandemi COVID, pandemi COVID ini, kalau nggak punya KTP kan dia tidak bisa terdata begitu. Nah, jadi dia nggak bisa bansos kalau nggak ada KTP. Iya, tidak terdata. Karena ketika divalidasi harus yang punya KTP NIK nasional. Nah, ini perlu. Ini pun juga kalau menurut saya lebih strategis, lebih sekian bagaimana kita misalnya di hari 17-an Dirgahayu hari kita bikin orang Papua misalnya 1.000 orang ber-KTP. Kan enak gitu kalau dengar seperti itu. Bukan mereka tidak mau. Itu bukan mereka tidak mau. Momen-momen ini perlu kita angkat. Oke, Pak Luki, berarti kayaknya saya dapat nih intisari dari omongan Pak Luki hari ini. Kayaknya kita harus di HUT RI ke-75 ini, semua penduduk Papua dan Papua Barat memiliki KTP. Kita usahakan ya. Kita usahakan, pemerintah yuk bisa yuk gitu kan. Masih sehingga afirmasi Otsus itu betul-betul mereka bisa rasakan gitu. Ya, itu saya setuju banget. Benar. Bukan istilahnya nikah massal kita lakukan. Wah, itu sudah nggak klasik itu, nggak umum itu, sudah umum itu. Kita kasih yang dasar dulu ya, kita kasih KTP biar semua permasalahan sosial dasar-dasarnya bisa kebantu semua ini. Ya, benar sekali. Baik, Pak Jo. Jangan lupa untuk suka, komentar, berlanggan, dan dibagi. Terima kasih banyak.